stay healthy and keep doing calisthenics. And nih lower abs ya. Oke, segera. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Anggakusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Anggakusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma atau Angga Barstar. Oke, jadi dalam video kali ini saya akan mewujudkan ya. Jadi banyak yang request, ini bukan banyak ya, tapi banyak sekali di YouTube ataupun di Instagram. Tapi banyaknya sih yang nge-DM Instagram ya, walaupun tidak saya jawab, saya cuma baca doang. Banyak yang pengen banget tutorial cara membentuk otot perut bawah. Nah, perlu saya jelaskan, otot perut bawah ini memang sedikit susah yang ngebentuknya. Bahkan lama kalau menurut saya pribadi. Dan alhamdulillah saya ini dulu pernah banget jadi kering, tajam. Terus saya off dulu olahraganya karena mengikuti suatu program acara televisi dan juga melatih di beberapa tempat. Jadi saya nggak fokus latihan, sempat menghilang dan sekarang sedikit comeback ya, sedikit. Tapi nanti suatu saat mungkin 2 bulan, 3 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan saya akan tajemin lagi dan akan buat tutorialnya yang lebih lengkap. Namun di dalam video kali ini saya akan memberikan tutorialnya 5 gerakan mungkin ya, dan itu pun sangat simple. Jadi tanpa menggunakan alat satupun, kalian bisa dilakukan di rumah. Jadi karena yang bertanyanya banyak yang pemula, makanya saya membuat tutorial ini untuk pemula, bukan untuk yang intermediate ataupun yang advance ya. Karena kalau yang sudah intermediate, kita menggunakan media berupa bar pull up ataupun bar dips. Nah, kita langsung saja ya ke tutorialnya. Namun sebelumnya karena lantainya banyak batunya, kita buka baju dulu untuk senderan ya guys ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ototnya mana sih? Yang sebelah sini ya. Nanti kalau kalian melakukan gerakan ini, biasanya tuh yang kena bukan ini aja bro, tapi ikut yang ininya juga kena. Aduh, bentol ini ya guys ya. Sebelah sini deh. Nah, yang ini juga ikut kena biasanya. Dan ini kalian bisa lakukan di rumah, di kebun, di mana lah, itu terserah kalian ya. Jadi gerakan yang sering saya lakukan adalah yang pertama dulu nih. Yang pertama itu mountain climb ya. Kalau saya sarankan sih, kalau kalian yang sudah sering latihan, mountain climb ini atau mount climber ini kalian lakukan buat warming up saja. Jangan dibuat set. Tapi kalau kalian yang benar-benar baru mulai olahraga, bisa dijadikan set. Oke, kita langsung saja. Di sini kita gelar dulu ya guys ya, baju ajaib kita. Nah, mountain climb nggak usah pakai baju guys. Gini ya, posisinya seperti orang lari. Mountain climb ini banyak cara ya guys ya. Banyak banget orang dengan beberapa versi. Nah, kalau versi saya ini mengacu pada tutorialnya Frank Medrano. Nah, kalau mountain climb yang biasa, saya akan menjelaskan yang biasa dulu. Mountain climb yang biasa itu posisinya seperti push up, lurus saja. Terus kalian kakinya maju ya, kanan kiri. Jadi gini. Ini nggak boleh berhenti ya. Jadi kalian lakukan misalnya boleh pakai detikan waktu, boleh pakai angka. Nah, kalau saya mainnya biasanya pakai angka, misalnya 30 kali. Jadi kanan kiri dihitung 1. Tapi ada beberapa orang juga yang berlatih menggunakan detik. Ini misalnya 30 detik, mau dapat berapapun yang penting 30 detik. Biasanya itu orang-orang yang melakukan olahraga HIIT ya guys ya. HIIT itu ya pokoknya itulah buat bakar lemak katanya. Cuma nanti kita akan buat juga videonya supaya nggak salah juga ya. Nah, jadi versi yang mudahnya seperti ini. Kalian bisa melakukannya misalnya kalau pemula 10 kali aja, kan namanya juga test drive ya guys ya. Gini 10 kali. Nah, kalau yang saya sarankan adalah sedikit dimajuin gini. Perlu diingat ketika kalian latihan mountain climb ini, pemanasan pergelangan dulu ya. Karena ini sakit banget guys kalau udah dimajuin gitu. Dan posisi tangannya jangan ke depan, ke samping aja supaya si pergelangan ini nggak kecetit ya guys ya. Oke, jadi kita minggirin seperti ini. Kalian maju sedikit. Ini yang kenanya otot bawah sama oblique sama serratus juga ya guys ya. Jadi kalian udah nunggu ini, langsung aja bro, ngebut ya. Misalnya saya contoh 30 kali aja lah, biar kelihatan dramatis saja. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2,
1. Oke. Bukan guys, saya langsung melakukannya langsung six pack. Enggak lah, gila, itu latihan dulu. Oke, jadi habis mountain climb, kalian boleh untuk yang baru pemula itu 10 kali aja udah cukup ya. Karena kalau menurut saya sih berat juga. Pengalaman saya pribadi kalau melakukan gerakan mountain climb, yang jadi ototnya nih ya, tapi kalian harus sabar, yaitu abs, bagian low abs, terus V-line atau V-cut ya guys ya, terus tentunya ini, dan paha. Kenapa sih bisa kena paha? Namanya juga lari bro. Oke, kita lanjut aja ke gerakan keduanya. Jadi kalian bisa melakukannya 10 kali saja, kanan kiri dihitung 1, sebanyak seperti biasa 3 atau 4 set ya guys ya. Kita lanjut ke gerakan kedua. Gerakan kedua ini salah satu favorit saya juga, yaitu inverse crunch. Nah, mungkin di tutorial-tutorial video yang lalu saya pernah menjelaskan ini, jadi saya langsung praktek aja guys ya. Kalau kalian yang mau membutuhkan penjelasan ya tonton aja video yang kemarin ya. Oke, kita langsung duduk di atas baju kesayangan kita. Tangannya perlu diingat, kita lebar gini aja, biasain gini ya guys ya, supaya mengurangi cedera gitu kan. Kalau udah cedera nanti kamu nggak bisa latihan guys. Oke, posisi di belakang, jangan bungkuk ya guys ya. Kalau bungkuk ini kontraksinya nanti nggak sampai ke perut ya, kayak orang lahiran kontraksi. Kaki ngambang, sedikit tegap gini sih, apa ya namanya, busung dada. Kita kakinya ngambang. Nah, ketika kakinya maju, badan kalian ikut maju ya guys ya. Ya boleh sedikit, boleh banyak, itu terserah kalian. Terus ketika kakinya lurus ke depan, kalian mundur lagi gini. Nah, kalau yang bagus itu yang lurus gini ya. Tapi untuk mensiasati biar nggak cepet capek, ya bolehlah segini aja lah. Yang penting keren aja sih buat di video ya. Oke, jadi kita langsung saja praktek. Kita prakteknya kalau untuk pemula sih 5 kali ya. Karena ini sedikit susah. Susahnya di mana sih bang? Nah, susahnya itu menjaga keseimbangan. Ini sangat susah sekali ya bagi orang-orang yang keseimbangannya belum jago, bukan jago sih, gimana ya? Belum terbiasa kali ya. Karena ini lucu juga sih gerakannya. Jadi kalian harus seimbangkan dulu. Nanti kalau udah bisa 10 kali nggak masalah. Namun yang saya sarankan untuk pemula 5 kali saja, dilakukan sebanyak 3-4 set seperti biasa ya. Saya akan mencontohkan sebanyak 10 kali ya, supaya biar bagus aja sih. Oke, 10 kali ya. Posisinya awal seperti ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, itu namanya inverse crunch. Tapi ada beberapa orang ya yang menyebutnya dengan gerakan yang lain-lain juga, itu nggak masalah lah. Yang penting kalian benar ya gerakannya dan juga timingnya. Jadi biasanya gini bro, kalau yang melakukan inverse crunch itu dia nggak bisa nyimbangin si badan ininya, kadang gini, nah gitu ya biasanya. Jadi kalian latihan dulu aja untuk menyeimbangkan seperti ini atau seperti ini boleh. Baru dicoba sedikit-sedikit aja segini. Ini kalau udah enak baru panjang. Kalau udah enak baru panjang gini. Udahlah, pokoknya talk chair ya guys ya. Jadi itu gerakan kedua, inverse crunch. Sekarang gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini mungkin favorit buat para ibu-ibu, tante-tante atau adik-adik yang cewek ya biasanya. Karena banyak sekali influencer di Instagram yang memberikan contoh gerakan ini. Akan tetapi menurut saya sih kurang benar ya guys ya. Karena di dalam komunitas saya dulu gerakannya itu seperti ini. Namanya adalah leg raises atau hanging leg raise. Itu terserah kalian. Tapi yang di ground. Karena hanging leg raise ini ada beberapa tipe ya. Ada yang di dips bar, ada yang di pull up bar, ada yang di ground. Nah, kita prakteknya yang di ground. Jadi seperti ini posisinya. Telapak tangan ini sangat berpengaruh untuk momentum kalian ya. Jadi kita rebahan. Oke. Telapak tangan di bawah pantat kalian ya. Tapi jangan di bawah banget. Jadi kayak di samping gini nih. Buat wadahnya ya guys ya. Kalau kalian pantat yang besar mah enak cuy, empuk ya. Kita kan lancip ya guys ya. Nah, kita gini. Posisi kaki seperti biasa rapat, jangan ngangkang gini ya guys ya. Rapat. Nah, ketika melakukan leg raise, kalian jangan tidur gini.
Ini mah enak banget ya, nggak ada tenaganya. Kalian harus sedikit maju gini. Jadi kayak nahan gitu loh di perutnya. Baru kalian angkat kakinya. Ketika turun, nggak boleh nyentuh lantai. Kalian harus sedikit mengambang ya dari lantai. Saya akan mencontohkan sebanyak 10 kali. Namun untuk pemula, kalian lakukan sebanyak 3 kali saja seperti biasa. Baru nanti kalau udah lumayan lihai, kalian lanjutkan 10 kali ya. Ini sangat bagus sekali loh guys. Manfaatnya sangat nyata ya bagi saya pribadi. Nggak tahu kalau orang lain. Karena ini akan kena nanti lower abs sama si V-line atau V-cut-nya ya. Oke, kita langsung saja coba untuk mempersingkat waktu karena kita kepanasan gitu. Oke, posisi telapak tangan di samping pantat, lurus, pandangan ke depan ya guys ya. Baru kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set. Anjay. Oke ya, itu udah selesai. Gerakan ketiga. Nah, untuk gerakan yang itu tadi bisa kalian lakukan seperti yang saya bilang. Untuk yang pemula 3 kali aja. Kalau udah lumayan lihai, lanjut ke 10, dilakukan sebanyak 3 atau 4 set ya. Karena olahraga menurut saya yang paling efektif itu 3-4 set sih. Kalau udah 5-10 itu udah edun guys. Itu capek ya. Kita lanjut ke gerakan keempat dan kelima. Gerakan keempat dan kelima ini adik kakak ya guys ya. Kenapa bisa saya bilang adik kakak? Karena kalian bisa menyatukannya secara langsung. Atau mau dipisah-pisah itu boleh ya guys ya. Namun kalau saya latihan biasanya disatuin. Dengan repetisi yang tidak terlalu banyak nggak masalah. Yang penting targetnya pas ya guys ya. Gerakan keempat adalah skisor atau criss cross mungkin banyak yang bilang. Dan gerakan kelimanya adalah flutter kick ya guys ya. Nah, untuk gerakan skisor ini seperti ini. Ini nggak tahu saya kebalik atau enggak namanya. Mudah-mudahan bener ya guys ya, karena saya udah lama banget nggak melakukan gerakan ini. Jadi saya sering melakukan gerakan ini ketika saya masih fokus di komunitas ya guys ya. Karena kan kalau nggak six pack itu gengsi kita turun ya guys ya. Serius deh, kalau di komunitas calisthenics atau street workout itu rata-rata semuanya six pack ya guys ya. Akan tetapi mungkin terlihat dari ukuran dada sedikit kecil, bahunya besar. Cuman six pack rata-rata. Jadi kalau kamu join di komunitas calisthenics atau street workout tapi perut kamu nggak six pack itu sedikit ya gimana gitu kan, aneh aja sih. Nah, gerakan pertama tadi apa? Skisor gitu ya. Untuk skisor ini kalau nggak salah skisor itu yang memotong ya guys ya. Yang memotong seperti ini. Samping ya. Ini posisi badan sama telapak tangan masih dengan sama seperti leg raise. Jadi kita pandangan ke depan sedikit diangkat, posisi telapak tangannya di pantat ya guys ya. Lalu kakinya lurus gini, mulainya kita lakukan sebanyak 10 kali saja. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, oke. Nah, kenapa saya memberikannya hanya tutorial 10 kali? Karena untuk para pemula ini gerakan sangat berat sekali ya guys ya. Akan terasa sakitnya di punggung, di paha, di perut, tentunya di bagian sini juga. Karena kita kan sedikit gini posisinya nggak tiduran rebahan ya. Karena kita kalau latihan utamakan gerakan yang baik dan benar. Jangan jumlahnya yang banyak. Kalau kalian hanya mengandalkan jumlah, memang jadi ototnya. Akan tetapi tidak terlalu spesifik gitu. Jadi ya ada yang kurang lah. Kalau ibaratin masakan tuh kurang garam ya guys ya. Kalau kurang garam apa? Ya kita tambahin lah garamnya. Gitu ya guys ya. Jadi untuk gerakan keempat adalah skisor seperti tadi. Kalian bisa melakukannya 10 kali saja untuk yang tingkat menengah. Kalau yang lanjutan biasanya kalau saya latihan itu 30 kali ya guys ya. Dan untuk gerakan kelima itu bisa dilakukan kalian sebanyak 3 atau 4 set, sama seperti gerakan sebelumnya. Nah, untuk gerakan yang terakhir adalah flutter kick. Nah, ini nggak tahu saya kebalik atau benar, mudah-mudahan sih benar dan saya ingat. Karena kalau saya buat video kayak gini berdasarkan pengalaman guys, kita nggak pakai skrip ya guys ya.
Jadi langsung aja, untuk gerakan terakhir adalah flutter kick. Flutter kick itu cuma nendang-nendang gini. Tapi harus temponya bener ya, jangan asal-asal tut. Itu apa ya? Jadi harus nah, harus gini ya. Oke, kita langsung saja praktek sama 10 kali. Jadi kanan kiri dihitung 1. Yang flutter kick tadi juga sama, kanan kiri dihitung 1. Oke, langsung saja kita praktek karena kalau nggak praktek nggak asik ya guys ya. Oke, posisi sama, badan dan juga telapak tangannya kayak leg raise ya guys ya. Jadi masih di pantat supaya tidak sakit. Posisi lurus seperti ini. Kita misalnya gini, kanan kiri ya. Kanan kiri 1. Nah, itu baru dihitung 1. Langsung saja kita coba ya. 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, itu kalian bisa dilakukan sebanyak 3 sampai 4 set sama seperti gerakan lainnya. Nah, yang tadi saya sebutkan dan saya praktekkan adalah gerakan yang paling cocok untuk kalian membentuk otot perut bawah ya guys, atau lower abs. Namun, ketika kalian melakukan gerakan ini, yang kena itu bukan lower abs saja. Kita berdiri supaya six pack kita kelihatan. Walaupun bentuknya zigzag karena kita spesial ya guys ya. Nah, lower abs itu yang ini ya. Nanti ketika kalian melakukan gerakan seperti yang tadi saya contohkan, yang terbentuk itu bukan hanya lower abs. Mohon maaf kalau saya bentol-bentol, saya lagi bentol. Nah, yang terbentuk juga villain. Oke, villainnya. Lalu obelix atau serratus sebelah sini. Jadi obelix, serratus ya. Beda ya guys ya. Yang duri-durikan itu ada nggak? Ya ada ya. Fix lah kalau ada mah. Jadi kita nggak kaleng-kaleng gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya gerakannya. Jadi perlu diingat, 5 gerakan ini bisa kalian lakukan dimanapun. Lebih tepatnya dikategorikan sebagai home workout. Karena pada dasarnya calisthenics atau street workout itu kita olahraga mengandalkan apa yang ada. Apalagi kalau yang namanya street workout, namanya juga street workout ya guys ya. Kalau calisthenics mungkin ada beberapa alat juga, hampir menyerupai gimnastik. Gimnastik itu olahraga senam itu loh, bukan gym ya. Kalau gym fitness ya itu bodybuilder. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya membutuhkan feedback dari kalian, baik itu yang bagusnya atau yang jeleknya, atau request video lainnya. Seperti video ini kan hasil request dari kalian. Saya mencoba yang terbaik untuk kalian, jadi kalau kalian nanya tips ya insya Allah saya videokan dengan serius juga ya. Dan mohon maaf kalau saya terengah-engah seperti biasa, karena saya membuat video ini habis latihan juga. Jadi ya tenaganya seadanya aja lah. Terus apalagi ya, buat kalian yang mau fokus lihat saya di konten fitness, kalian bisa subscribe channel IAK Fitness. Yaudah gitu aja guys ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di @anggabarstar. Jika dirasa bermanfaat silahkan subscribe, like, and share videonya. Oke, kalau tidak bermanfaat ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics and nih lower abs ya. Oke, bye bye. Skra.